Di dunia bisnis yang serba cepat ini, kita kan selalu ngejar yang paling baru, strategi paling canggih, teknologi terkini. Tapi, gimana kalau saya bilang rahasia bisnis yang paling ampuh itu justru datang dari ribuan tahun yang lalu? Nah, hari ini kita bakal bongkar 15 filosofi kuno dari Tiongkok yang ternyata masih relevan banget buat bangun bisnis yang awet. Coba dipikirin, pernah nggak sih kepikiran apa ya rahasianya bisnis-bisnis yang bisa bertahan turun-temurun sampai ratusan tahun loh? Jawabannya itu ternyata bukan soal teknologi canggih atau modal segunung, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu pola pikir. Oke, biar gampang, 15 filosofi ini bakal kita pecah jadi 3 bagian utama. Pertama, soal pola pikir atau mindset pendirinya. Kedua, kita bahas strategi buat bertarung di pasar. Dan yang ketiga, gimana caranya membangun warisan atau legacy yang abadi. Yuk, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Oke, kita mulai dari bagian 1, pola pikir sang pendiri. Kenapa ini yang pertama? Simple, karena semua bisnis hebat, semua kerajaan bisnis yang kita kenal, fondasinya ya di sini. Semuanya dimulai dari cara si pemimpin melihat dunia dan melihat tantangan. Konsep pertama, dan ini fundamental banget, adalah yin dan yang. Gampangnya gini, filosofi ini ngajarin kita kalau di setiap risiko, di setiap krisis, pasti ada peluang yang ngumpet di baliknya. Jadi pemimpin yang jago itu bukan cuma yang matanya ijo lihat untung, tapi juga yang selalu waspada sama risikonya. Nah, ini dia seninya, menyeimbangkan antara gaspol berani sama rem hati-hati. Selanjutnya ada filosofi yang keren banget, jadilah seperti air. Idenya simple tapi dalam. Gini, kalau ada batu besar di sungai, air itu nggak nabrak batu itu terus-terusan sampai hancur, nggak kan? Air itu bakal cari celah, belok, ngalir di sekelilingnya. Nah, bisnis juga gitu. Jangan lawan masalah pakai otot, tapi pakai adaptasi. Harus fleksibel, tenang, tapi terus-terusan cari jalan keluar yang kreatif. Pasti sering denger kan, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Ini tuh pengingat keras kalau nggak ada yang namanya jalan pintas. Kuncinya cuma 3, seperti yang kita lihat di sini. 1, tahu dulu mau kemana, rencanain tujuannya. 2, jangan langsung gede, mulai dari yang kecil, tes dulu idenya. Dan yang ketiga, yang paling susah nih, lakuin terus setiap hari. Konsisten, percaya deh, momentum besar itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang disiplin. Nah, ini nih yang sering jadi keluhan. Duh, modalnya kurang, timnya kecil. Filosofi ini ngajak kita buat jungkir balikin cara pandang. Justru keterbatasan itu bukan tembok, tapi pemicu. Nggak punya banyak duit, ya kita dipaksa jadi super efisien. Ada tantangan berat, itu justru mancing kita buat nemuin solusi gila yang nggak kepikiran orang lain. Inilah seninya, ngubah kelemahan jadi senjata rahasia. Filosofi mindset yang terakhir di bagian ini, jadilah seperti bambu. Bayangin deh, bambu itu kalau kena angin kencang, dia nggak kaku melawan. Dia melengkung, ikutin arah angin. Tapi setelah badai reda, dia tegak lagi. Nah, ini soal resiliensi, soal kemampuan buat belajar dari jatuh, adaptasi sama keadaan, dan bangkit lagi. Bukan cuma bangkit, tapi jadi lebih kuat dari sebelumnya. Oke, mindsetnya udah kepegang. Sekarang, gimana cara menerjemahkan pola pikir tadi jadi strategi nyata di medan perang? Kita masuk ke bagian kedua, strategi di arena. Ini soal gimana cara kita main di pasar yang penuh saingan. Kunci pertama dalam strategi itu soal timing. Orang Tiongkok menyebutnya shi, waktu yang tepat. Analoginya tuh kayak petani. Petani yang pinter itu tahu kapan harus nyebar benih, kapan harus nyiram, dan kapan waktu yang pas buat panen. Sama persis di bisnis. Kita harus pinter-pinter baca pola pasar, sabar nunggu momennya, baru deh action. Biar hasilnya maksimal. Ini prinsip yang kayaknya makin sering dilupain di zaman sekarang yang maunya serba instan, menabur sebelum menuai. Maksudnya apa? Sederhana. Kasih value dulu, bangun trust dulu, tunjukin kalau kita tuh beneran mau bantu. Jauh sebelum kita minta dibeli atau dibayar. Ini adalah investasi, bukan investasi duit, tapi investasi hubungan jangka panjang. Terus gimana cara menabur di era digital kayak sekarang? Gampang kok, bisa dengan kasih konten edukasi gratis, atau bangun komunitas yang asik dulu. Bisa juga kasih coba produk gratis. Intinya satu, investasikan waktu dan tenaga buat bangun hubungan. Ingat, kepercayaan itu kayak benih. Dari situlah semua kesuksesan bisnis yang awet bakal tumbuh. Nah, yang ini mungkin agak radikal ya. Coba deh berhenti ngelihat kompetitor itu sebagai musuh yang harus dihancurkan. Anggap mereka sebagai sesama pemain di satu ekosistem. Jadi alih-alih cuek atau cuma nyontek, coba deh amati dan belajar dari mereka. Alih-alih mikir kalau dia menang, gue kalah. Coba pikir gimana caranya biar industrinya tumbuh bareng. Mindset kayak gini, wah bisa ngebuka pintu kolaborasi yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya.
Strategi terakhir di bagian ini butuh nyali nih, yaitu fokus ke pasar niche atau ceruk. Jadi, daripada capek-capek nyenengin semua orang, mending kita layani satu kelompok kecil dengan kebutuhan yang super spesifik. Awalnya mungkin kelihatan aneh ya, kok pasarnya dikecilin? Tapi justru disitulah harta karunnya, loyalitas pelanggan yang super kuat dan kita bisa main lebih tenang. Jauh dari perang harga. Oke, kita sudah bahas mindset dan strategi. Sekarang kita sampai di bagian puncak. Bagian terakhir yang mungkin paling penting, membangun warisan atau legacy. Ini bukan lagi ngomongin untung bulan ini atau tahun depan. Ini ngomongin gimana caranya bikin sesuatu yang bakal terus dikenang dan bermanfaat, bahkan jauh setelah kita nggak ada lagi. Dan semuanya itu dimulai dari satu kata ini, identitas. Coba tanya ke diri sendiri, bisnis kita ini intinya apa sih? Apa yang kita perjuangkan? Bisnis yang awet itu punya identitas yang jelas, kuat, dan unik. Identitas inilah yang jadi kompas mereka di tengah badai sekalipun. Salah satu cara paling kuat buat ngebangun identitas itu lewat simbol. Misalnya naga itu simbol kekuatan, bambu simbol ketahanan, merah simbol energi, dan hoki. Ini tuh bukan sekedar logo bagus-bagusan ya, ini adalah bahasa visual. Cara kita ngobrol sama emosi pelanggan secara nggak sadar, koneksinya jadi jauh lebih dalam. Terus, fondasi dari legacy ini dibangun di atas pilar-pilar apa aja? Pertama, nilai-nilai inti yang nggak bisa diganggu-gugat. Kedua, manajemen keuangan yang sehat dan bijak. Ketiga, tim yang seimbang dan kompak. Dan terakhir, komitmen yang bisa dibilang fanatik pada konsistensi dan detail. Nah, ini semua adalah akar yang nggak kelihatan, yang bikin pohon bisnis kita kuat menghadapi badai manapun. Ngomongin tim yang solid, kuncinya adalah harmoni atau keseimbangan. Kayak yang digambarin di sini, ada 4 pilar penting yang porsinya harus sama. Ada kepemimpinan yang jelas, pembagian tanggung jawab yang adil, komunikasi yang terbuka dua arah, dan ini yang sering dilupain, respek yang tulus sama perbedaan di dalam tim. Kalau 4-empatnya seimbang, baru deh tim itu bisa solid, produktif, dan inovatif. Jadi, itulah tadi 15 filosofi kuno yang luar biasa kuat. Kita udah jalan-jalan dari soal ngebentuk mindset seorang pemimpin, nyusun strategi di pasar, sampai akhirnya ngebangun sebuah legacy. Intinya apa dari semua ini? Sederhana. Prinsip-prinsip ini tuh bukan cuma soal gimana caranya sukses atau menang sekarang, tapi soal gimana caranya membangun sesuatu yang bertahan, sesuatu yang bisa terus tumbuh jauh melampaui kita dari generasi ke generasi. Sebagai penutup, saya nggak akan kasih kesimpulan. Saya justru mau kasih Anda satu pertanyaan, sebuah tantangan kecil. Dari 15 filosofi tadi, coba pilih satu aja, cuma satu. Filosofi mana yang mau Anda coba terapkan mulai besok?